Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Herawati, NIM 430101802241, akan menceritakan sedikit mengenai suri tauladan Rasulullah SAW dalam memperingati Hari Besar Islam untuk mengerjakan tugas UAS Khitobah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, bahwasannya Rasulullah SAW adalah contoh yang baik-baik bagi umat manusia. Diterangkan dalam surat Al-Ahzab yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi dalam semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi pembisnis, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah SAW sebagai manusia juga tidur. Namun, tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur selain berzikir kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilan bangsa Arab saat ini sebagai penyembahan berhala, tetapi Rasulullah SAW juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasul begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat muslim. Namun, dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran, tata krama, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga juga sama harus menjadi contoh. Bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang berniaga juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah SAW sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikianlah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan Maulid ini bisa menjadi meneladani keseluruhan akhlak beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.